Munafik mereka menyuruh bayar pajak tapi dia sendiri tidak bayar pajak. Betul ya betul. Bakar. Halo semua, welcome to yang bener dong, yang bener. Putus apa ini? lagi dan lagi podcast. Lagi Welcome podcast. everyone. Podcast. Jadi kita di sini sama Faya, Najla, and Raffi. apa kabar semuanya? Baik, kalau Oke. Sibuk gimana? Aduh, banyak banget kesibukan biasa aja sih kalau Oh sibuk. Kita semua lagi magang ya guys. Iya. Ini udah minggu terakhir sih Iya, sebenarnya. gitu. Kedua. Berapa minggu? Iya. 3 minggu. 3 Ini minggu terakhir. Dan selama 3 minggu itu kita ngapain aja tuh? banyak banget. Banyak. Enggak deh. Sibuk. Kemarin kan kita juga ini kan, kita ke Narasi TV. Iya betul. Ya. Iya. Kak Faya kenapa nggak ikut sih Kak Faya? Diam, aku ikut ya. Gue ikut ya. Tapi yang minggu pertama doang. Kenapa yang terakhir tuh yang aduh padahal kan Andovida Lopez, Jovialda Lopez. Ya tahu. Kenapa Kak Faya? Aku harusnya ya. Kalau aku nggak izin bikin KTP hari itu, ya aku harusnya Naja nggak ikut. Iya. Jadi minggu pertama aku sama Naja, tapi kita nggak dapet foto ya. Betul. Tapi terus Yang terakhir, minggu keduanya kalian dapet foto sama the one and only Mbak Nana. Wadaw. Aduh maaf tuh kan dia sampai melewat juga. Nah, kalau kan udah bikin KTP nih. Kalau bikin SIM-nya kapan? Aku belum bikin KTP tahu sebenarnya. Kalau bikin SIM ya habis KTP. Ntar kalau udah bisa nyetir lah. Sekarang masih agak kesendet-sendet KTP dulu, berarti KTP nggak jadi? KTP nggak jadi. Oh, berarti bikin situ harus punya KTP dulu ya? Iya, harusnya Iya. Tapi kalau belajar mobil, kafe udah? Hah? Belajar mobil? Oh, belajar mobil? Udah. Tapi kayak belum pede gitu, belum nyatu sama mobil. Belum nyatu nih Pasti sama belum. Honda Freedku tersayang. Oh, Honda Freed? Matic apa manual? Matic ya? Matic. Matic, cewek itu kok. Aku juga pengen sih punya mobil kan. Matic Ya. manual. Ya, enggak sebenarnya Enakan tergantung, manual. ya enakan Matic kata Iya, orang-orang iya, enakan sih, Matic, cuman kan manual susah. tergantung mobil kan, misalnya kalau Matic, pengen sih mobil sih, tapi bodo amat mau manual mau Matic, yang penting mobil keren lah. Kan tuh mobil Jeep gitu, kayak Rubicon gitu. Rubicon. Oh, Rubicon itu Yang mahal itu kan? Iya, berapa sih? 1,6 miliar. Miliar. Iya, itu cuman dreams. Kalau juta busuk murah amat. Iya, Semua orang iya. punya Rubicon. Tapi kan Rubicon itu tuh kayak yang lagi viral tuh nggak sih? Yang punya Mario. Mario siapa? Ada Mario apa itu Teguh, yang Mario Teguh. kasusnya lagi viral di media sosial? Aku hidup di bawah batu ya teman-teman. Mario itu, oh yang itu, yang kemarin penganiayaan itu. Iya, betul. Kenapa sih itu? Ada apa? Ada Itu apa? Mario ini tuh menganiaya seorang remaja umur 17 tahun. Gara-gara. So aku dong, oh my god serem banget. Iya. 17. Oh itu iya. gara-gara Berarti SMA, masih SMA ya? Ini masih sama masih SMA. Kalau Mario ya? Masih Mario sama. 20 tahun. Itu gimana sih? 20 tahun tuh berarti udah kuliah, kerja mah? Iya, Kuliah. Itu udah kenapa? Gara-gara. Karena Gara-gara apa? waktu itu pacarnya itu aslinya mantan pacarnya si yang dianiaya ini, namanya David yang dianiaya. Terus si mantan pacarnya itu kayak ngelaporin ke pacarnya yang sekarang, yaitu si Mario itu, kalau dia tuh pernah diperlakukan tidak baik sama si mantan pacarnya itu. Jadi si ceweknya itu ngasih tahu cowoknya, Ngadu. kalau ngadu ke cowoknya, Iya. which is pelakunya. Iya, Kalau si korban penganiayaan ini bikin apa sih? Apa-ngapain dia Iya, gitu. iya. Oh iya. terus sama si Mario ini suruh telepon kan. Nah, dia tuh alibinya tuh pengen ngembalin kartu pelajar. Nah. Emang ini baru tau serius. Kalau balikin, oh jadi nggak langsung, wah keluar lu, nggak gitu? Enggak, Oh, dia enggak. lagi di rumah. Lagi di rumah temannya waktu itu. Oh. Posisinya dia. Ya, setelah dikasih tahu sama si Davidnya sendiri kalau dia lagi di rumah temennya yang inisialnya R, dia langsung samperin lah tuh. Awalnya tuh nggak mau kan pas diteleponin sama mantan pacarnya kalau dia disuruh keluar gitu. Dia awalnya nggak mau, tapi akhirnya keluar juga. Habis keluar dia dibawa gitu kan ke belakang mobil Rubicon ini. This is where the Rubicon nongol. Oke. Betul. Iya, Oke. iya. Terus Terus tapi di situ tuh mereka nggak cuman mantan pacarnya Mario sama si ini doang, si David doang. Ada satu lagi temennya, temennya siapa? temennya si Mario di situ.
Nah pas sampai di belakang Rubiconnya ini, si David ini ditanya-tanyain gitu, sampai sempat debat, terus akhirnya berkelahi lah tuh mereka, seperti tendang, dipukul dan lain-lain. Itu berkelahi apa emang dipukulin? Berkelahi kan berarti kan ada pembelaan. Dia sempat nggak bela sih kayaknya. Jadi benar Jadi dia menerima aja gitu. Oh iya. Ini udah nggak sempet bela juga, kayak Oh, iya. tiba-tiba gitu. Oh iya. Nah, akhirnya itu sempet divideoin gitu kan sama temennya. Nah video itu akhirnya viral gitu. Viral. Iya. Dan sekarang keadaan kondisinya si David ini sebenarnya awalnya tuh koma, tapi sekarang udah sadar sih. Oh, itu berapa hari tuh komanya? Sejak tag ini udah sadar ya? Iya udah sadar, baru sih baru. Oh, baru. Baru tadi pagi lah ya? Baru tadi pagi. Baru bangkit. Baru. Oh my god. Iya terus? Terus bisa ketahuannya si Mario ini menganiaya David itu karena ayahnya dari si R ini, temennya David, keluar. Oh, Nyamperin, terus dia ngeliat. ya. Terus ada juga saksi yang tetangganya namanya Ibu M gitu. Jadi mereka tahu si Iya tahu. Mario-nya. Akhirnya bapaknya langsung telepon satpam di sana, di perkomplekan itu. Satpamnya datang sambil telepon Polres gitu. Iya ya. Terus udah ditangkap. Udah. Iya kan Si- sekarang. Cuman Mario-nya atau Mario sama sama- temen lo lah. sama 3 orang itu sama temennya, sama pacarnya juga. Oh, Pacarnya pacarnya juga? Iya cuman kan masih di bawah umur, jadi gitu. Kenapa dia bisa dapat Rubicon tuh dari ayahnya kan? Iya. Masih dibeliin ayah dan ayah petugas Oh, ada pajak. cerita di belakang Rubiconnya juga. Jadi ternyata Rubiconnya kan baru kan terkuak kan setelah Mario ditangkap polisi. Rubiconnya kan pasti udah ketahuan kan karena itu dipakai buat ngumpetin penganiayaan pas Ketahuan temennya. apa dulu ini? Rubiconnya dapat dari mana? Kenapa? Enggak kan Rubiconnya jadi diperhatiin polisi gara-gara ternyata kan Rubiconnya pakai plat nomor palsu sama nggak bayar pajak, nggak dimasukin ke daftar kekayaan. Terus ada lagi perhatiannya karena ayahnya ini kan pegawai pajak ya, yang mana gajinya tuh untuk punya Rubicon tuh mungkin harus nabung cukup lama ya kan. Iya. Setahu kita kan Berapa sih 1, berapa tadi? 1,6 miliar. 1,6 miliar. Nah. Oke. Pegawai pajak biasanya tuh gajinya normalnya berapa Pi? Untuk 0 tahun itu Lanjutin. sampai ke atas itu sekitar 1,5 juta. Nah ini sesuai dia ikut ini ya. Tugasnya. Iya. Sesuai. Dari 30 tahun ke atas itu sekitar 5 jutaan gitu. Rubicon dari mana? Ya. Iya ternyata Wow. emang dia bisa dapet sama motornya juga ada kan yang motor dipamerin kan. Dia di media sosialnya ada di TikTok, dia suka banget pamerin motor, Oh, makanya mobil. jadi Iya. jadi perhatian ya. Ternyata emang nggak terdata kan, jadi ya kenapa bisa punya karena nggak didata masuk ke daftar kekayaan dan uangnya juga dari mana kan gajinya hampir mirip sama Menteri Keuangan Indonesia. Iya, mirip. Bahkan ngelewatin atasannya dia Iya. di PNS itu. Terus akhirnya Bu Susi jadi perhatian ini kan, Jadi perhatiannya Bu Susi. Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani. Dia apa sih? Bu Sri Mulyani, sorry guys. Nah, akhirnya diperhatikan kan dan ternyata hampir banyak kan pegawai pajak yang nggak memasukkan daftar kekayaannya yang nggak didata gitu. Oh gitu. Iya. Langsung terekspos semua Iya gitu. nggak sih? Iya nggak? Iya. Oh iya. Soalnya katanya dari berita yang aku lihat ya, 40.000 berapa gitu. Pegawai pajak. Iya, yang 40.000. Iya, 40.000. Udah puluhan ribu. Kok pegawai pajak tuh banyak? Tapi 40.000 yang apa namanya terancam gitu. Iya, kayak agak was-was gitu kan. Pegawai pajaknya jadi ya. Tapi nggak semua kan. Nggak semua lah ya mungkin. Yang ketangkep berapa banyak? Iya, belum. Belum kan. masih belum. memperluas. Masih apa katanya disuruh ini data dulu. kan, data terakhir tuh malah 31 Maret ya. Nggak tahu lah, nggak tahu jangan menyebar hoax. Oke, bagus. Habis itu ya akhirnya kan polisi ini, pokoknya para pemerintah ini mau ngecek kekayaannya si bapaknya ini yang namanya Rafael Sambodo. Rafael Iya, Sambo. Rafael Alun Sambodo. Sambodo. Nah dia tuh yang gak wajarnya kan, dia kan sebagai pegawai pajak ya, tapi dia punya harta kekayaan Sebenarnya sekitar- mungkin kan, sebenarnya nggak apa-apa kalau Iya, misalkan mungkin kalau aja. dia jujur mungkin, tapi ternyata waktu
teliti apa namanya? Dilihat-lihat, Buat lihat dicek. di investigasi. Iya, Nah diselidiki ternyata emang udah nggak benar, ternyata nggak dimasukin ke daftar kekayaan. Jadi wah ini kejahatan kan berarti. Iya. Jadi banyak masyarakat yang kecewa kayak. Jadi kita selama ini bayar pajak Kecewa. cuma buat kekayaan mereka gitu. Cuman buat Rubicon gitu. Iya. Data kekayaannya Rafael ini sampai 56 miliaran. Ya, Wow. Wow. fantastis banget. Dan aku sempet baca sih katanya dia pernah mengakunya kalau dia tuh punya saham di 6 perusahaan. Dan itu. Itu mungkin. Ya nggak apa-apa. Iya, berarti mungkin aja dong Iya. kalau aja. bisa punya harta segitu. Tapi ternyata itu dan ternyata kan kata Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani ternyata dibilang pegawai pajak tuh apa ya katanya itu apa ya banyak pegawai tuh yang gaya hidupnya tuh apa namanya Mewah. iya hedon Hedon. iya kayak gitu jadi masyarakat jadi nggak percaya yang membuat iya. masyarakat jadi kurang percaya sama pegawai negeri. Jadi kayak males bayar pajak Iya. gitu ya. Dan bahkan katanya juga klub motor anggota pegawai pajak tuh Iya, ada. iya dibubarin kan sama Bu Susi. Dibubarin akhirnya Iya, karena sebenarnya nggak ketahuan apa-apa. ini. Sebenarnya nggak apa-apa kata bukan nggak apa-apa ya. Kan klub motor nggak apa-apa. Tapi ya itu dibilang jadi kayak di Gilanda tuh masyarakat jadi ada apa ya negatif apa namanya? Perspektif. Iya perspektif negatif tentang pegawai negeri. Jadi kayak Iya, bubar iya. dong Bu Sri. Wow. Masalah pribadi akhirnya satu Indonesia jadi kecewa gitu kan. Jadi Iya. ternyata kelihatan boroknya. Kelihatan. Borok. Jadi itu semua berawal dari masalah pribadi Iya, kan dari ya. masalah pribadi jadi Tapi terus dibawa sampai menganiaya Ke- sampai koma, sampai Iya. kasusnya booming. Mm-mm. Terus habis itu pelakunya ternyata pamer-pamer, terus kena ke Nah, semua pegawai bapaknya pajak. kena. Aduh. Karena ketahuan bisnis untuk beluknya tuh. iya bisnis ibu ya kena, bahkan kapalnya Oh, itu juga satu kena. keluarga kena? Iya bisnis ibu kena. Oh, Bisnis bisa. ibu ada tuh di bisnis kuliner. Ada dua, iya dapat rating buruk. Dapat rating buruk gara-gara anaknya. Dapat rating buruk di Oh. Google Maps gitu kayak kan ada tuh kan kalau Google Maps kan Ya. kalau Oh, iya, ada iya, restoran apa ratingnya bisa dilihat Iya, kan. iya. Nah, itu buruk 2, berapa gitu. Gara-gara anaknya. Tapi emang ini sih kalau di internet kan sekarang kan kayak gampang banget Iya. Iya, informasi. Kayak lu nyari di Twitter, cari dari hal-hal kecil di video atau di foto aja itu kan bisa. Iya bisa. Lu kalau punya Rubicon gimana? Kalau mau bilang sih pamer sih paling buat sekolah. Jadi moral of the story, kita Iya. jangan banyak pamer ya guys. Ini jangan banyak pamer sama Nggak sih, tapi Ini kita kan. harus jaga ini kan Bukan banyak pamer. Pamer aja boleh. pamer Iya, pamer mah sebenarnya. boleh sih sebenarnya. Bukan, iya, ini jangan kayak gitu Pamer. karena kita sebenarnya kayak pamer sebelum nggak boleh tapi karena sekarang ada masalah kayak ya pamer boleh aja tapi jangan kayak gini nih jangan Oh, sebenarnya jadi- pamer itu nggak boleh tetap jangan ya guys. Oh iya, Pamer itu nggak boleh. Kita harus strict. Pamer nggak boleh tapi kalau nunjukin dikit-dikit nggak apa-apa lah. Gimana aja? Jangan Sudah boleh banget. pamer-pamer ya guys. Apalagi kalau itu bukan dari Iya lagi. Aduh Uang udah halal, pamer ya. udah pamer pas ketahuan ya ketahuan nih nggak bayar pajak plat nomornya palsu guys. Mobil mahal plat nomornya masih beli yang pinggir jalan. Emang siapa yang bantuin kok? Ada baru ketangkep. Siapa? Siapa yang namanya? Sebentar, cut dulu nyari. 20 minutes later. aku belum kenalin ya, ini ada Mas. Iya. Mas. Hari ini dia namanya Mario hari ini. Oh, hari ini dia namanya Mario. Besok dia ganti nama. Sesuai tema ini. Oh iya, sesuai tema. Oke. Sesuai gosip nggak sih? Bukan gosip. Ini cuma berita. Kita membawakan berita aja ya guys. Betul, berita terkini nih. Karena penting. aku juga nggak tahu sebenarnya. Maksudnya aku tahu, tapi kayak nggak tahu. Oh, enggak. Enggak. Oh, enggak. Aku tahu sampai Cuman belum aku mendalami. iya, aku cuma denger doang. Kayak di Mario, nih ceweknya ini David, terus habis itu si David. Oh ini nih. Ini ketahuan namanya udah disebar ya. Plat tersebut diganti oleh Shane Lucas Rotua 19 atas paksaan Dendi. Saat penganiayaan David terjadi, Mario Dendi menggunakan nopol ini udah sebar juga B120 Den di mobil Jeep Rubicon. Wah, ini jadi plat nomornya udah diganti
berarti kan berarti udah nggak diganti sama yang bukan polisi kan? Berarti itu udah nggak masuk ke itu, masuk ke apa sih? Masuk ke apa? Daftar. Udah yang nggak terdata lagi, udah nggak terdata, jadi udah diganti. Jadi kayak itu juga nggak dibayar, jadi nggak bayar pajak kayak gitu. Moral of the story sih sebenarnya kita harus bertindak jujur sih harusnya. Iya bertindak Always, jujur. iya. Dan gimana ya? Sebenarnya pamer tuh nggak Nggak boleh boleh kan? mengambil hak yang bukan punya kita. Bukan Iya. itu nggak ngambil hak juga. Iya sih ngambil hak. Itu hak lah. Apaan sih itu? Ya, nggak ngambil hak sama munafik. Munafik mereka menyuruh bayar pajak tapi dia sendiri tidak bayar pajak. Betul, ya betul. Bakar. Kaya kan usaha sebenarnya, kaya itu kan usaha dari kita jadi kaya kan. Tapi emang Tapi bahkan usahanya harus yang jujur. usaha jujur. Halal. Iya karena sebenarnya kalau usaha yang jujur, yang kita emang kerja keras tuh lebih terasa gitu, rasa senengnya, rasa bahagianya. Ya Iya. karena ujung-ujungnya kan Iya. the Jadi truth nggak- will always reveal itself. Iya. Iya. Jadi kayak Ini ada semua Bahasa juga nih. Indonesia Kalau tuh ada Pak Ferdi Sambo tuh ngomong apaan apa ya? yang bangkai itu? Apa bangkai? astagfirullah, kamu mau ke toilet? Bangkai. Apa? Bukan ada tuh. Mau seberapapun bangkai ini tuh diumpetin pasti bakal kecium juga. Iya iya. Iya Kayak betul. gitu. Saya terus merenungi betapa punya kehidupan saya sebagai manusia tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya begitu terhormat dalam sekejap terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperikan sama kan. Karena ini perbuatan kecil menjadi semua kekeluarganya. Akhirnya semua burukannya terlihat sama netizen. Demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului. Sama aja ketawa. Karena mungkin sebenarnya waktu ini ditayang waktu Pak Ferdi Sambo ngomong demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului. Mungkin pelaku nonton tapi biasa ya udah Pak Ferdi Sambo gitu lah. Tapi ternyata akhirnya dia kena. Dia gara-gara kemarahan yang nggak sebentar sih, emang bener sih, emang dia salah ya korbannya juga kan. Tapi ternyata dia ngambil hakim sendiri. Akhirnya itu keburukannya sangat mengungkap. Ya gitulah guys. Jadi segitu aja dari kita untuk lagi dan lagi podcast. Lagi dan lagi kita mendapatkan pelajaran dari sebuah berita ya guys. Jadi always be honest, selalu bertindak jujur, and have a nice day. Dadah. Dadah, Mas Doni dulu. Parah. Ini nggak boleh guys. Dia ini disabilitas.